Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari mahasiswa Universitas Galuh Ciamis. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem informasi. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lair Malia dengan NIM 340318000096 dari kelas Akuntansi B Karyawan. Perkenalkan, nama saya Santiani Agustini dengan NIM 340318002212 kelas Akuntansi A Karyawan. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriah dengan NIM 340318000082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriah dengan NIM 340318000082. Di sini saya akan menjelaskan siklus, metode, dan pengembangan sistem informasi. Siklus sistem informasi memiliki pengertian yaitu sistem informasi, tahapan-tahapan, dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi tanpa memperhatikan sistem informasi, jenis apa yang dibuat, dan seberapa luas yang harus dihasilkannya. Kemudian ada metode sistem informasi, yaitu rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup langkah demi langkah tugas dari masing-masing tahapan, aturan yang harus dijalankan oleh individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas, standar, kualitas, dan pelaksanaan dari masing-masing tugasnya. Kemudian ada teknik sistem informasi, yaitu pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Kemudian selanjutnya pengertian pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang, dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan selama pembangunan sistem informasi. Harus dikelola secara aktif, menyesuaikan teknologi dengan situasi, dan menerima tanggung jawab baik untuk sukses ataupun segalanya agar penyusunan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya, teknik-teknik dalam proses pengembangan sistem informasi. Teknik terstruktur yaitu teknik yang merupakan pendekatan formasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Teknik terstruktur memiliki poin-poin. Yang pertama, pemrograman terstruktur adalah proses yang berorientasi kepada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten. Kemudian yang kedua, desain terstruktur merupakan salah satu proses yang berorientasi teknik yang digunakan untuk memilah-memilah program besar ke dalam hierarki modul-modul yang menghasilkan program komputer lebih kecil agar mudah untuk diimplementasikan dan dipelihara atau dirubah. Kemudian yang ketiga, analisis terstruktur modern merupakan teknik yang berorientasi kepada proses yang paling populer dan banyak digunakan dewasa ini. Kemudian yang keempat, permodelan data merupakan suatu teknik yang berorientasi pada data dengan menunjukkan sistem. Hanya datanya saja terlepas dari bagaimana data tersebut diproses atau digunakan untuk menghasilkan informasi. Kemudian yang kelima,
Rekayasa informasi merupakan perpaduan dari permodelan data dan proses untuk memberikan penekanan baru terhadap pentingnya perencanaan sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada System Development Life Cycle atau SDLC, adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah yang digunakan yaitu meliputi yang pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Yang kelima, menentukan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Yang keenam, merancang sistem informasi baru. Yang ketujuh, membangun sistem informasi baru. Yang kedelapan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Yang kesembilan, memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan. Perkenalkan, nama saya Santiani Agustini dengan NIM 3403180212, kelas akuntansi A karyawan. Metode prototyping. Metode prototyping sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi. Tidak hanya sekedar suatu evolusi dari metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Karakteristik metode prototyping meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, pemilihan fungsi. Mengacu pada pemilihan fungsi yang harus ditampilkan oleh prototyping. Pemilihan harus selalu dilakukan berdasarkan pada tugas-tugas yang relevan, yang sesuai dengan contoh kasus diperagakan. Yang kedua, penyusunan sistem informasi. Bertujuan untuk memenuhi permintaan akan tersedianya prototipe. Yang ketiga, evaluasi, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen. Yang terakhir, penggunaan selanjutnya. Jenis-jenis prototyping menurut Yasuhara ada 4 jenis, yaitu feasibility prototyping, digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang digunakan untuk sistem informasi yang disusun. Yang kedua, requirement prototyping, digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Yang ketiga, design prototyping, digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Yang keempat, implementation prototyping, merupakan lanjutan dari rancangan prototype. Prototipe ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang digunakan. Teknik-teknik prototyping meliputi yaitu yang pertama, perancangan model. Perancangan awal software oleh pengembang untuk dimodelkan sebagai gambaran awal kepada user atau pengguna. Yang kedua, perancangan dialog. Perancangan menu-menu pada software yang dibuat dengan maksud agar user atau pengguna dapat dengan mudah menggunakannya. Yang ketiga, simulasi. Proses percobaan software kepada calon user sebelum software dinyatakan layak pakai. Keunggulan dan kelemahan metode prototyping. Keunggulannya, yang pertama, end user dapat berpartisipasi aktif. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Kelemahannya, 1. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, bisanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. 4. Prototype yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Yang terakhir, prototype terlalu cepat selesai. Perkenalkan, nama saya Alair Rahmalia dengan NIM 340318000096 dari kelas akuntansi B karyawan.
Rapid Application Development atau RAD merupakan penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Proses pengembangan meliputi diantaranya pertama, mempelajari apakah proyek pengembangan sistem memenuhi kriteria. Yang kedua, mempelajari aktivitas bisnis perusahaan, menentukan area bisnis serta fungsi yang menjadi prioritas. Yang ketiga, membuat model dari fungsi-fungsi yang menjadi prioritas. Yang keempat, memilih prototipe mana yang direview. Dan yang kelima, implementasi sistem informasi. Metode soft system merupakan suatu metode evaluasi yang tidak hanya membandingkan model dengan model lainnya, melainkan membandingkan model konseptual dengan kenyataan. Metode ini memiliki tujuan diantaranya pertama, masalah relatif bagi setiap orang atau masalah tidak terstruktur. Kedua, menyusun problematika diagram dan rich picture. Yang ketiga, menyusun konsep model terdiri dari sistem informasi dan strategi yang mungkin digunakan. Yang keempat, membandingkan antara masalah dalam tahap kedua dengan model pada tahap yang ketiga di atas. Yang kelima, diskusi menggunakan suatu sistem informasi dan strategi yang sesuai dengan kultur yang ada. Yang keenam, menyusun proposal, strategi, dan taktik yang menyelesaikan. Joint Application Development merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal. Tujuan dari Joint Application Development adalah memberikan kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Proses Joint Application Development mencakup pendekatan untuk meningkatkan partisipasi pengguna, mempercepat pengembangan, dan meningkatkan kualitas spesifikasi. Keterlibatan user dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama, kebutuhan user. User adalah orang dalam perusahaan, analisis sistem atau ahli sistem adalah orang di luar perusahaan. Sistem informasi dikembangkan bukan untuk pembuatan sistem, tapi untuk user agar sistem bisa diterapkan. Sistem tersebut harus bisa menyerap kebutuhan user, dan yang mengetahui kebutuhan user adalah user itu sendiri, sehingga keterlibatannya dalam pengembangan sistem informasi akan meningkatkan tingkat keberhasilan pengembangan sistem informasi. Yang kedua adalah pengetahuan akan kondisi lokal. Pemahaman terhadap lingkungan di mana sistem informasi akan diterapkan perlu dimiliki oleh perancang sistem informasi. Dan untuk memperoleh pengetahuan tersebut, perancang meminta bantuan user yang mengetahui kondisi lingkungan tempatnya bekerja. Ketiga, keengganan untuk berubah. Seringkali user merasa bahwa sistem informasi yang disusun tidak dapat dipergunakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengurangi keengganan untuk berubah tersebut dapat dikurangi bila user terlibat langsung dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi. Yang keempat, user merasa terancam. Banyak user menyadari bahwa penerapan sistem informasi komputer dalam organisasi mungkin saja mengancam pekerjaannya atau menjadikan kemampuan yang dimilikinya tidak relevan dengan kebutuhan organisasi. Keterlibatan user dalam proses perancangan sistem informasi merupakan salah satu cara untuk menghindari kondisi yang tidak diharapkan dari dampak penerapan sistem informasi dengan komputer. Yang selanjutnya, yang kelima, meningkatkan alam demokrasi. User terlibat secara langsung dalam mengambil keputusan yang berdampak terhadap mereka. Demikianlah beberapa hal yang kami bisa sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.